Udah bisa dimulai ya presentasinya. Udah di record. Udah baik, tinggal mulai aja. Udah. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hanum, teman-teman dan kakak-kakak. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai film Asal Mintas. Kelompok 5 yang beranggotakan Kak Ina, Safia, dan saya sendiri Muhammad Bayu Rifki. Pada pembahasan kali ini, yang pertama akan dibahas mengenai karakteristik, yang kedua ada habitat dan morfologi, yang ketiga ada filogeni, yang keempat ada sistem respirasi, yang kelima ada sistem ekspresi, yang keenam ada sistem reproduksi, dan yang terakhir ada sistem pencernaan. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai karakteristik dari film Asal Mintas itu sendiri. Umumnya, film Asal Mintas ini mempunyai tubuh simetri bilateral, bulat memanjang, dan ditutupi kutikula. Kemudian ciri khas dari film ini dia memiliki rongga pada bagian tubuhnya atau disebut dengan pseudocelom. Alat pencernaannya lengkap dan terdiri alat ekskresinya yaitu dengan sel Rennet atau sistem H. Di sini ada gambar dari di sini ada gambar yang kuning ini pseudocelom. Pseudocelom itu rongga semu pada tubuh film ini. Kemudian di sini ada contoh dari gambaran dari sistem H. Karakteristik selanjutnya yaitu belum memiliki organ peredaran darah dan respirasi. Cincin saraf yang mengelilingi esofagus merupakan pusat sistem sarafnya. Kemudian film ini berumah dua atau disebut dengan dioceus, yaitu fertilisasi secara internal dan tidak dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Film ini hidup kosmopolitan, artinya ada yang parasit dan ada yang hidup bebas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai habitat dan morfologi. Asal Mintas hidupnya bebas atau parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hidup bebas sebagai pengurai sampah organik, kemudian yang hidupnya parasit memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Habitatnya berada di tanah yang becek dan di dasar perairan tawar maupun laut. Kemudian kita masuk ke karakteristik dari masing-masing kelas film Asal Mintas. Kelasnya ada 5, antara lain nematoda, nematomorfa, rotifera, gastrotricha, dan kinorhyncha. Yang pertama ada nematoda. Nematoda ini umumnya berukuran kurang dari 5 cm, tubuhnya berbentuk silindris, kemudian ditutupi oleh kutikula yang fleksibel dan tidak memiliki protonefridia sebagai alat ekskresinya, melainkan dia mempunyai sistem sel kelenjar. Lalu memiliki kutikula non-seluler yang relatif tebal. Di sini ada dua gambar, yang di kiri ini adalah betina, ekornya lurus, sedangkan yang di kanan ini ada jantan, ekornya melengkung. Selanjutnya, kelas yang kedua ada nematomorfa. Di sini karakteristiknya berbentuk silindris dan ramping, umumnya berdiameter 0,5 sampai 3 mm. Dinding tubuhnya terdiri dari kutikula yang tebal, epidermis selulernya tipis. Kemudian di sini ada gambar penampang melintang dari si nematomorfa ini. Si nematomorfa ini dia punya kutikula 2 lapisan nih. Yang kutikula luar dan di dalamnya ada lagi nih. Di sini terdiri di serat-serat. Kemudian di dalamnya lagi ada epidermis.
kemudian di sini ada jaringan otot, kemudian di sini ada mesenkim, kemudian ada ventral cord-nya, lalu ada ususnya ini, kemudian ada saluran sperma. Selanjutnya kelas yang ketiga ada rotifera. Rotifera ini memiliki kekhasan yaitu memiliki cakram trokal pada bagian atasnya yang berguna untuk sebagai alat berenang dan sebagai alat untuk makan. Apabila tidak digunakan, si cakram trokal ini dapat si rotifera ini bisa menyembunyikan si cakram trokal ini pada saat tidak digunakan. Selanjutnya kelas yang keempat yaitu gastrotrika. Gastrotrika ini tubuhnya tidak bersegmen, kemudian terdapat silia pada area tertentu, dan gastrotrika ini kutikulanya berbeda dengan kelas-kelas filum acelminthes lainnya. Kalau gastrotrika ini kutikulanya membentuk sisik dan bulu, kemudian mempunyai sistem ekskresi yang terdiri dari sepasang protonefridia. Kemudian kelas yang kelima ada kinorinka. Kinorinka ini tubuhnya silindris, tidak mempunyai silia, dan di bagian kepalanya ini dapat ditarik dan ditutupi oleh si duri yang berbentuk lingkaran. Kemudian tubuhnya ini tersegmentasi menjadi 11 zonit atau sendi. Dimulai dari sini 1, 2, 3, 4 sampai 11. Selanjutnya kita akan membahas mengenai filogeni dari filum acelminthes. Pada buku Hickman di sini dibagi ke dalam golongan Ecdysozoa. Ecdysozoa ini merupakan filum dari kelas-kelas yang memiliki kutikula pada bagian epidermisnya. Di sini ada contohnya nematoda monofiletik dengan nematomorfa, kemudian ada onychopora monofiletik dengan tardigrada dan arthropoda. Kemudian dari seluruh ini yang diklasifikasikan ke dalam Ecdysozoa, yaitu yang mempunyai kutikula pada bagian epidermisnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ina. Kepada Kak Ina dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam sistem respirasi. Sistem respirasi pada Aschaminthes. Di sini Aschaminthes tidak memiliki alat respirasi, namun respirasi dilakukan secara anaerob, di mana pernapasan yang tidak membutuhkan oksigen atau dalam kelangsungan hidupnya dan memungkinkan pembentukan energi ATP. Di sini ada dua, yaitu yang pertama glikogen, CO2 dan asam lemak, energi lalu diekskresikan melalui kutikula. Yang kedua, oksigen diambil hemoglobin dan cairan pseudozoel, pertukarannya dengan CO2. Nah, hemoglobin terletak di dalam dinding tubuh. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yaitu dengan mekanisme pertukaran zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Itu yang di atas. Ya, sana lo. Kau pengen berisik. Sana. Selanjutnya
kita akan masuk dalam sistem ekskresi pada Helminthes. Nah, sistem ekskresinya terdiri dari struktur sinkronisasi yang mengandung 4 atau lebih inti. Yang pertama, saluran ekskresi yang mengandung 2 atau lebih inti, mengarah ke posterior dari pori ekskretoris. Lalu yang kedua, ekskresi sel yang terdiri dari 2 filamen lateral yang menjalan di sepanjang setiap sisi tubuh bersebelahan dengan akor lateral di tempat 2 filamen lateral bergabung untuk membentuk jembatan ventral seperti selembang kefaring. Nah, di atas tersebut ada gambar dari sistem ekskresi tersebut. Di situ terdapat kurtikula IA, kurtikular komisi ekskrentoris, saluran ekskrentoris, filamen ekskrentoris. Di situ ada juga teman-teman bisa lihat di tanda-tanda dan yang sudah ada di PPT-nya. Baik, selanjutnya, next. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, seluruh ekskrentoris bergabung dengan filamen kiri tepat di anterior jembatan. Setiap filamen berisi kanal intraseluler. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang berikut, setiap filamen berisi kanal intraseluler dan filamen kiri berisi inti besar dari dekat tingkat jembatan. Selanjutnya, nah, sistem ekskresi itu sendiri yang pertama terdiri dari 1 atau 2 sel kelenjar Renate. Saluran dari sel Renate berakhir di lubang ekskresi pada bagian min ventral. Dari sistem kelenjar muncul sistem pembuluh ekskresi yang mempunyai 2 saluran ekskresi longitudinal. Nah, sistem ekskresi tidak dilengkapi dengan lubang-lubang internal atau silia dan sel api. Baik, selanjutnya sistem pencernaan akan dibahas oleh selanjutnya. Ya, baik. Safia. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada Helminthes. Nah, jadi Helminthes sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, mulai dari mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat di ujung anterior, dan anus terdapat di ujung posterior. Bisa dilihat di gambar, mulut di sebelah kiri dekatnya warna pink, lalu ada faring yang mempunyai bagian yang menggelempung, dan ada cincin saraf di bagian pangkalnya. Lalu ada usus yang berwarna merah, dan anus di ujung kanan. Oke, next. Nah, kemudian ada beberapa bagian dari organ pencernaan. Yang pertama adalah mulut. Beberapa Helminthes memiliki kait pada mulutnya. Kait ini digunakan untuk membantu memasukkan makanannya. Yang kedua ada faring. Pada pangkal faring menebal dan dilengkapi dengan kelep.
Kaleb yang dimaksud adalah cincin saraf. Selanjutnya, faring mempunyai serabut otot radial yang berfungsi untuk melebarkan faring saat makanan masuk. Dan pada rongga faring terdapat 3 lekuk longitudinal yang bagian dalamnya dilapisi kutikula. Kemudian ada organ usus, dindingnya dilapisi selapis epitel kolumnar, dan pada dinding luar dan dalamnya dibatasi dengan kutikula yang tipis. Bisa dilihat di gambar yang berbentuk lingkaran. Kemudian pada bagian rektum atau anus terdapat kelenjar rektal uniseluler. Pada betina berjumlah 3 kelenjar dan pada jantan berjumlah 6 kelenjar. Jadi tidak semua Asalmintes memiliki kelenjar ini. Karena untuk Asalmintes yang bersifat parasit, mereka memasukkan makanan yang sudah setengah jadi dari inangnya, jadi tidak diperlukan kelenjar untuk membantu mengolahnya. Baik, next. Selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi dari Asalmintes. Sebagian besar Asalmintes merupakan hewan berkelamin tunggal atau terpisah, sehingga bereproduksi secara aksesual. Fertilisasi seksual terjadi secara internal. Untuk perbedaan hewan jantan dan betina, yang pertama dilihat dari ukurannya. Cacing betina berukuran lebih besar. Lalu dilihat dari ekornya. Pada hewan jantan memiliki tonjolan yang disebut penial setae yang digunakan untuk kopulasi. Next. Bisa dilihat contohnya untuk hewan yang jantan dan betina. Yang jantan berukuran lebih kecil dan di ujungnya lebih melengkung badannya. Untuk organ reproduksinya yang berwarna ungu, pada jantan itu testis yang di tengah yang berbentuk menggulung. Oke, next. Nah, kemudian ada organ kelamin betina. Organ kelamin betina bersifat didelfik, atau artinya jumlahnya ada 2. Organ ini terletak pada 2/3 bagian tubuh dari posterior. Ovarinya berjumlah 2 berbentuk benang yang menggulung. Pada gambar ada di sebelah kanan dan kiri. Ovari mempunyai saluran telur atau oviduk yang berukuran lebar. Oviduk menuju ke uterus yang dindingnya berotot. Uterus mempunyai satu lapisan dalam yang tebal dan tersusun oleh otot sirkular, sedangkan lapisan luar yang tipis tersusun oleh otot oblik atau serong. Bagian awal dari uterus berfungsi sebagai reseptakulum seminalis, yaitu untuk menyimpan sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Bagian berikutnya dari uterus berfungsi untuk menyimpan telur yang sudah dibuahi. Oke, next. Nah, selanjutnya ada organ kelamin jantan. Organ kelamin jantan terletak pada separuh tubuh bagian posterior. Testisnya ada 1, panjang menggulung dan berlanjut menjadi saluran vas deferens yang memiliki ukuran diameter yang sama, yang tadi gambar ungu itu ya. Lalu vas deferens menggabung dengan vesicula seminalis yang dindingnya berotot dan terletak pada sepertiga tubuh bagian posterior. Vesicula seminalis tersalur ke saluran ejakulasi yang pendek, sempit, dan bermuara pada kloaka. Nah, kloaka ini nantinya akan membuka ke arah luar tubuh oleh apertur kloaka. Di bagian dorsal kloaka terdapat satu pasang kantong muskular yang disebut kantung spicula. Kedua kantung spicula ini bersatu di kloaka. Setiap kantung spicula mengandung satu pasang seta pineal yang berfungsi untuk kopulasi, yaitu membuka lubang genital betina dan membantu menyalurkan sperma. Penyaluran sperma ini juga dibantu oleh satu sempengan kitin atau gubernaculum yang terletak pada dinding kloaka. Jadi, gubernaculum ini akan membantu menekan seta pineal saat
terjadinya proses fertilisasi. Oke, next. Yang terakhir, peranan dari assignment test pada umumnya merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya karena sifatnya yang parasit. Contohnya adalah Ascaris lumbricoid atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi yang biasa ada pada tubuh manusia. Contoh lainnya adalah Ascaris megalocephala atau cacing perut pada kuda. Lalu ada Trichinella spiralis atau cacing pada otot manusia. Dan ada juga yang pada tumbuhan yaitu Globodera rustosiensis pada tanaman kentang dan tomat. Oke, next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanum, Ya, mungkin dari Bapak ada tambahan sedikit, Pak? diskusi dulu aja. Nanti kalau ada tambahan saya atau ada koreksi atau tambahan nanti sekalian. Tanya jawab Jadi dulu. langsung ke web Kudar ya, Pak? Oh. Ya kalau ada waktu di sini, pertanyaan bisa disampaikan di sini, Bapak. Kalian keberatan dengan kuota data kalau pakai Zoom? Kalau mau efektif nanti dalam rangka hemat pakai data ya pakai Kudar aja. Kalian bisa merekam secara tertulis ya proses diskusinya. Baik. Berarti langsung ke web Kudar aja ya. Oke deh. Oke, Kudar aja, Sal. Terima kasih Pak Hanum. Ya, teman-teman bisa langsung live dan juga membuka website Kudarnya. Oke, terima kasih.